Selamat kita bertemu lagi di dalam ibadah raya pada pagi hari ini. Puji Tuhan, semua kita sehat, Amin. kita diberkati, dan kita akan menjadi berkat. Haleluya. Di minggu yang pertama di bulan September 2025, kalau saya dan Bapak Ibu Saudara ada sebagaimana ada, semua karena kasih kebaikan Tuhan Yesus. Sebab itu pagi hari ini kita mau beri yang terbaik bagi Tuhan. Haleluya. Kita berikan hati kita berikan seluruh hidup kita untuk kita memuji, memuliakan, menyembah Tuhan kita Yesus Kristus. Karena kasih yang Dia beri terindah buat saudara dan buat saya. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Karya yang terbesar yang Yesus kerjakan di atas sekian juta membuat saya dan Bapak Ibu Saudara selamat. Haleluya. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu
Yeah.
karena Tuhan berikan kemenangan dalam hidup kita. Amin. Tetap tinggal berdiri Bapak Ibu Saudara, katakan di hadapan Tuhan, Tuhan Yesus, aku tahu siapa yang memimpin hidupku sampai hari ini. Hanya Engkau saja. Amin. Sehingga kita tidak akan takut, karena Yesus ada buat saudara dan buat saya setiap hari. Tahu siapa yang pimpin hari depan hidupku. Semuanya oleh Tuhan, hari aku sempurna. Ada di gelombang panjang jalan hidupku. Ku bersandar pada Tuhan, serahkan semua. Saudara, lagu ini adalah lagu pengharapan, ya, karena kita punya Tuhan yang kuat. Amin. Tuhan yang mampu mengatasi segala persoalan kita. Sebab itu saat kita nyanyikan pujian ini, biarlah wajah-wajah kita penuh pengharapan. Amin. Wajah kita penuh semangat, karena kita punya Tuhan yang besar, Tuhan yang sanggup, mampu menolong setiap kita. Haleluya. Agak cepat. Siapa yang pimpin hari depan hidupku. Semuanya oleh Tuhan, dan aku sempurna. Berada di gelombang panjang jalan hidupku. Ku bersandar pada Tuhan, serahkan semua. Tahu siapa yang pimpin hari depan hidupku. Semuanya oleh Tuhan, dan aku sempurna. Berada di gelombang panjang jalan hidupku. Ku bersandar pada Tuhan, serahkan semua. Tahu siapa yang pimpin hari depan hidupku. Semuanya oleh Tuhan, hari aku sempurna. Berada di gelombang panjang jalan hidupku. Ku bersandar pada Tuhan, serahkan semua. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Bersandar sama Tuhan, kita mau tahu sepenuh hidup kita hanya kepada Dia. Amin. Haleluya. Kalau kita bersandar sama Tuhan, berarti kekuatan sepenuhnya kita pasrahkan kepada Tuhan, karena Dia Tuhan yang hebat buat kita. Pagi hari ini Bapak Ibu Saudara yang menikmati dan merasakan kasih Tuhan, boleh Bapak Ibu Saudara maju, saksikan kebaikan Tuhan, kasih Tuhan yang Bapak Ibu Saudara sudah rasakan, alami di sepanjang hidup Bapak Ibu Saudara. Hati yang gembira adalah obat. Monggo yang bersaksi, boleh maju. Hati yang gembira adalah obat. Semangat yang bangga berikan Tuhan. Hati yang bersuka
sini saya akan menyaksikan cinta kasih Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan saya dan keluarga mama saya. Oh ya, sebelumnya perkenalkan nama saya Ida. Saya adik dari Mbak Iken yang ada di Surabaya. Mungkin Bapak Ibu belum pernah ketemu saya. Dan di sini saya pertama kali untuk menyaksikan cinta kasih Tuhan semuanya karena anugerah Tuhan, semuanya oleh kebaikan Tuhan Bapak Ibu. Puji nama Tuhan. Sebelumnya saya mau mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Bapak Ibu Gembala beserta keluarga besar di tempat ini yang dimana sudah mensupport dan mendoakan keluarga saya, terutama waktu ketika Papa saya dipanggil Tuhan. Terima kasih Ibu, terima kasih Bapak. Singkat cerita Bapak Ibu, jadi di gereja saya di Surabaya itu setiap akhir tahun kita mengadakan doa tutup tahun Bapak Ibu. Di tanggal 31 Desember semua sidang jemaat harus menyaksikan cinta Tuhan dan memberikan harapan di tahun 2025. Dan saya memberikan harapan di tahun 2025 menjadi tahun kemenangan dan berkat buat saya. Bukan hanya kemenangan dan berkat, tetapi di mana tahun saya akan diberikan jodoh oleh Tuhan. Ya, sesuai dengan harapan saya, karena sebelumnya saya berdoa sama Tuhan bahwa saya maunya jodoh yang seiman Tuhan. Tetapi kan Tuhan kasih yang seiman, ternyata melenceng dari Tuhan. Dan puji nama Tuhan, ketika 1 Januari di 2025, Papa saya bertambah usia genap 54 ya Maya. Papa saya ditambahkan usia 54 tahun sama Tuhan. Dan di tanggal 5 Januari Papa saya dipanggil Tuhan. Di situ mungkin dunia untuk perempuan itu pasti runtuh Bapak Ibu. Semangat saya nggak ada, harapan saya pun harus mulai lagi dari nol. Dan berjalannya waktu 1 minggu setelah Papa saya dipanggil Tuhan, ternyata mama saya harus opname. Mama saya opname. Ternyata kebaikan Tuhan itu bukan berhenti di situ aja Bapak Ibu. Di bulan Februari, tepat di tanggal 5, 1 bulannya Papa dipanggil Tuhan, keponakan saya yaitu Arsa dari anak Mas Danang itu juga harus opname. Tanggal 17 Februari saya harus opname juga Bapak Ibu. Dan 19 Februari juga kakak saya, ayahnya Arsa, Mas Danang itu juga harus opname Bapak Ibu. Di situ mungkin saya marah sama Tuhan, saya kecewa sama Tuhan, saya sakit hati sama Tuhan. Ya, saya ngomel lah sama Tuhan seperti anak kalau nggak dikasih sesuai dengan bapaknya itu pasti kan ngomel Bapak Ibu. Saya ngomel sama Tuhan, saya marah sama Tuhan, saya sakit hati Tuhan, saya kecewa sama Tuhan. Saya cuma bilang, maksudnya Tuhan itu apa sih? Maksudnya Tuhan itu apa sih? Kok setiap masalah itu dikasih di dalam kehidupan saya dan keluarga saya? Padahal saya minta ke Tuhan itu di tahun 2025 itu menjadi tahun kemenangan dan berkat buat saya, khususnya Bapak Ibu. Tetapi ini masih awal tahun Tuhan, ini masih awal bulan, kenapa Tuhan kasih kayak gini? Dari situ belum dijawab Bapak Ibu doa saya. Doa saya belum dijawab. Di akhir bulan Februari, ketika saya pulang dari kampus, saya ambil kampus malam. Dari kampus ke rumah itu mungkin sekitar jam 10 Bapak Ibu. Saya dari awal sampai rumah itu saya senais-naisnya sama Tuhan. Ternyata Tuhan itu kasih di pikiran saya bahwa Tuhan itu ngasih masalah itu bukan karena saya lemah, bukan saya karena berdosa Bapak Ibu. Ternyata Tuhan kasih itu, setiap permasalahan itu ada maksud dan tujuan tertentu. Ketika Tuhan memberikan permasalahan, pasti Tuhan akan memberikan jalan keluar. Dan saya amini itu Bapak Ibu. Bapak saya dipanggil Tuhan, dan di bulan Juli saya dipertemukan jodoh Bapak Ibu. Puji nama Tuhan, itu yang buat saya bahwa apa ini harus kehilangan orang terlebih dahulu baru Tuhan ngasihkan orang baru Tuhan. Ternyata semuanya gak sia-sia Bapak Ibu. Justru saya berdiri di tempat ini karena saya kuat, bukan karena kekuatan saya Bapak Ibu. Ternyata semuanya karena Tuhan.
ibu atau bapak ibu gembala tahu bagaimana latar belakang keluarga saya seperti apa, papa saya terutama. Tetapi Tuhan itu nggak tinggal diam bapak ibu ketika papa saya meninggal. Justru Tuhan itu melancarkan semuanya dari awal pertengahan hingga sampai detik ini pun. Itu semuanya karena Tuhan dan karena doa-doa keluarga besar Makedonia. Dan mungkin cuma ini aja bapak ibu yang saya saksikan, bahwa ketika Tuhan memberikan jalan permasalahan, ketika Tuhan memberikan permasalahan, aminkan dan yakini bahwa Tuhan akan juga memberikan jalan keluar bapak ibu. Ketika Tuhan sudah memberikan mukjizat sama saya, Tuhan juga akan memberikan mukjizat kepada bapak ibu di tempat ini. Selamat Tuhan, ini kesaksian. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati Ida. Tuhan lancarkan semuanya ya sampai tahun depan. Haleluya. Memang kerinduan kita sebagai orang tua, bahkan kami sebagai orang tua rohani, anak-anak muda-mudi kami, mereka boleh mendapat anak-anak jodoh yang seiman. Kalau toh mungkin belum seiman, mereka bisa memenangkan dan bawa kepada Yesus. Amin. Saudara yang dikasih Tuhan, baik sebagaimana kasih Tuhan melimpah dalam kehidupan kita, biarlah kita mau terus katakan Tuhan itu baik buat kita. Amin. Biarlah hubungan kita dengan Tuhan tidak pernah putus ya. Kita izinkan hidup kita untuk ada di dalam kasih dan kebaikan Tuhan. Kasih Yesus layakkan hidup saudara dan hidup saya. Kita persiapkan hati kita untuk kita nikmati firman Tuhan. Kasih-Mu Tuhan layakkan seluruh hidupku, sehingga sampai saat pagi ini hidup saya dan Bapak Ibu Saudara selalu terhubung dengan Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Haleluya. Oh, sebelumnya itu saudara, kita nyanyikan pujian ini. Sebentar kita akan mendengarkan pujian dari anak-anak Tuhan yang pada hari Kamis bisa beribadah. Kita nyanyi pujian ini dan monggo maju ke depan Bapak Ibu Saudara yang beribadah di hari Kamis untuk menyanyikan pujian. Bisa
Sama-sama kita bangkit berdiri. Kita mau siapkan hati kita untuk kita menikmati firman-Nya Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan.
haleluya. Karena kami tahu siapa yang pimpin hari depan kami, siapa yang pimpin kami. Dan kami tahu Engkaulah Yesus, jurumudi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih ya Bapa. Kami bersyukur untuk kesempatan kami pada pagi hari ini. Kami boleh memuji Engkau, kami boleh memuliakan nama-Mu Tuhan. Kiranya biarlah kami di tempat ini bisa merasakan hadirat-Mu, bisa merasakan perjumpaan yang indah dengan Engkau Tuhan. Biarlah puji-pujian kami bisa menjadi persembahan yang hidup, yang kudus dan berkenan di hadapan-Mu ya Bapa. Haleluya. Sekarang kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu Tuhan. Kiranya Engkau berkati setiap kami, Engkau lawat setiap kami Tuhan. Engkau puaskan setiap hati kami yang rindu akan Engkau, yang haus akan firman-Mu Tuhan, yang haus dan lapar akan Engkau ya Yesus. Penuhi kami ya Yesus. Berdoa juga untuk hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan. Kiranya Engkau bukakan tingkap-tingkap firman-Mu bagi kami Tuhan. Biarlah kami mampu mengerti, memahami apa yang Tuhan mau dalam hidup kami ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Haleluya. Amin. Haleluya. Shalom. Tidak perlu saudara, tulisan saya kok berubah. Oh tidak. Jika nama Tuhan, bersyukur kepada Tuhan pada saat pagi hari ini kita sudah masuk di bulan September ya, sudah masuk di tanggal 7. Tuhan memberkati kita semua. Ya, rupanya banyak yang 17-an ya, sudah September menjadi 17-an Agustusan ya. Ya, Tuhan berkati. Oke. Pujian tadi Bapak Ibu yang hadir ya Kamis, katakan Yesus juru selamat, juru mudiku. Dan memang ini juga jadi tema firman Tuhan pagi hari ini. Biar Tuhan Yesus menjadi juru mudi kehidupan kita. Amin. 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 Kurang kok. Amin. Amin. Pas ini kedinginan ya saudara? Enggak ya? Tuhan berkati kita. Oke. Markus pasal yang keempat. Markus pasal yang keempat ayat 35 sampai ayat yang ke-41. Kita baca bersama. Saya ayat yang ke-35, saudara seterusnya, dan berbalik-balik begitu ya. Pada hari, sudah semua? Oke. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang." Mereka meninggalkan orang banyak itu, selalu bertolak dan membawa Yesus ke sana dengan mereka dalam perahu di mana Yesus telah duduk, dan perahu-perahu lain juga menyertai Dia. Lalu mengamuklah tofan yang sangat dahsyat dan ombak menimbul masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah gembala. Maka murid-muridnya membangunkan Dia dan berkata kepadanya, "Guru, Engkau tidak peduli kalau kita binasa." Ia pun bangun menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu Ia berkata kepada mereka,
dan berkata seorang kepada yang lain, siapa gerangan orang ini, sehingga angin dan danau pun taat kepadanya. Amin. Pujikan nama Tuhan. Sebuah kisah peristiwa kurang lebih 2000 tahun yang lalu, di mana perjalanan Yesus dan murid-muridnya selama kurang lebih 3,5 tahun diwarnai dengan pengajaran, diwarnai dengan mujizat, diwarnai dengan banyak hal, yaitu kehidupan hari-hari manusia yang dialami baik oleh Yesus maupun murid-muridnya. Bicara tentang kondisi Yesus saat itu, bukankah ini juga merupakan bagian dari kehidupan manusia? Orang-orang yang selalu hidup di laut seringkali menghadapi kondisi seperti ini. Terkadang angin yang kencang, terkadang ombak yang tenang begitu saja. Saya kadang melihat ada itu video bagaimana kapal yang begitu besar saat di darat, tetapi saat di daerah segitiga Bermuda tidak ada apa-apanya, saudara. Dengan air yang begitu luar biasa, ketinggian ombak yang sekian puluh meter, itu bisa saja menenggelamkan kapal yang begitu besar. Ya, perjalanan hidup kita ya seperti itu, Bapak Saudara. Dari kesaksian Mbak Ida, ya. Lain kali kalau berdoa jangan seperti itu. Tuhan berikan aku kemenangan, ya, supaya menang dikasih ujian. Iya, enggak. Kalau enggak ada ujian, mana bisa menang? Ya, begitu dapat ujian, kok gini Tuhan? Ya, kan mau dikasih kemenangan. Amin. Amin, Mbak Ida. Ya, Tuhan kasih aku kesabaran. Nah, dikasihlah mertua yang cerewet supaya sabar. Ya, ya. Amin. Tuhan beri aku ketenangan. Nah, tenang terus, saudara. Ya, itu nanti tidak ada warna sama sekali hidupnya. Tuhan berikan aku kekuatan, dan supaya kelihatan kuat gimana? Ada ancaman, ada bahaya, lantas kita kuat. Tuhan berikan aku kekuatan, terus ada yang membuli kita. Itu wajar, supaya kita kuat menghadapi pembuli itu. Ya, Tuhan sediakan tepat apa yang kita minta. Ya, terkadang kita ya dijawab Tuhan baru, loh kok gini Tuhan? Itu jawaban Tuhan supaya kita menang. Nah, murid-murid Yesus, kembali lagi kepada firman Tuhan. Murid-murid Yesus, kalau kita perhatikan ayat ini sebenarnya semacam ya kontradiksi ya antara ayat awal dan ayat berikutnya. Pada hari itu, waktu hari sudah malam, petang, maksudnya, Yesus berkata kepada mereka, marilah kita bertolak ke seberang. Siapa yang membawa? Murid-murid. Ayat 35, pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, kepada murid-muridnya tentunya, apa? Marilah kita bertolak ke seberang. Yang ngajak sama? Tuhan Yesus. Tapi perhatikan di dalam ayat yang ke-36. Mereka meninggalkan orang bayi itu lalu bertolak. Mereka itu lebih dari satu, berarti bukan Tuhan Yesus, saudara. Mereka itu murid-murid Yesus bertolak dan apa?
Yang membawa siapa sebenarnya? Yesus atau murid-murid? Ayat 35, Yesus berkata kepada mereka, marilah kita bertolak seberang. Yang ngajak itu Yesus, tapi ayat yang ke-36, murid-murid yang mengajak Yesus. Gimana ini ceritanya? Ya, seringkali inilah kehidupan kita, saudara. Tuhan ngajak kita, ayo. Tahu-tahu, Yesus ikut aku. Kalau kita nggak tahu posisi kita, ya seperti itu. Seringkali kewolak-walik, saudara. Harusnya murid-murid mengikuti Yesus, tetapi yang terjadi murid-murid di depan, murid-murid yang merasa sok tahu, sehingga Alkitab berkata ayat yang berikutnya itu ayat 36, mereka meninggalkan orang banyak itu lalu bertolak dan membawa Yesus. Yesus bingung, mesti ngajak anakku ini, kok sekarang kamu yang ngajak aku? Yesus yang diajak sekarang. Perhatikan dominasi murid-murid Yesus terhadap Yesus itu sungguh sangat parah, begitu saudara. Perhatikan di sini. Yang pertama, murid-murid Yesus membawa Yesus beserta kayak barang saja, ya. Yesus dijadikan barang ke dalam perahu, dan Yesus telah duduk dan perahu lain juga menyertai dia. Kalau saudara baca di Matius atau di Lukas, di situ Yesus ditaruh di buritan. Buritan itu apa, saudara? Di belakang, saudara. Di belakang itu kira-kira tempat yang tepat enggak, saudara? Untuk sebuah kapal, tempatnya itu tepat, saudara. Memang kapal itu kemudinya ada di belakang. Depan itu yang sekarang, ya. Yang sekarang itu depan, ya, karena mungkin kecanggihan. Tapi dulu perahu-perahu dulu kemudinya itu di belakang. Nah, yang jadi masalah, Yesus sudah tempatnya tepat, tetapi tidak diberi kesempatan untuk berkarya, itu saudara. Kenapa saya katakan tidak diberi kesempatan untuk berkarya? Buktinya Yesus tertidur. Seringkali karena dominasi kita dominan terhadap perjalanan hidup kita lupa, sehingga Yesus tertidur di dalam kehidupan kita. Begitu kita menghadapi permasalahan hidup, baru kita berseru sama Tuhan. Sampai marah sama Tuhan Yesus. Jangan lagi ibadah. Ya, terkadang gitu. Itu manusia. Marah sama Tuhan. Kok gini Tuhan? Jadinya kok seperti ini? Ya, masalahnya kalian tidak mengutamakan apa? Itulah yang seringkali terjadi dalam kehidupan kita. Tapi tidak apa-apa, memang itulah kehidupan. Yang seringkali, ya, namanya manusia itu alpa. Yang penting kita jangan lupa Tuhan, begitu saudara. Saat kita lupa, saat kita ingat, oh iya, aku lupa. Aku sudah menempatkan Yesus pada tempat yang tepat, tetapi ternyata ada yang kurang. Apa? Menjadikan Yesus berkarya di dalam kehidupan kita. Saya yakin dan percaya semua kita anak-anak Tuhan sudah memberikan tempat yang tepat. Yesus diutamakan, tapi disuruh duduk tok, gitu ya. Seolah-olah Yesus menjadi orang tua yang ada yang kita hormati. Terus kita hormati, tapi tidak diajak untuk dia bekerja dalam kehidupan kita. Yesus di sini saja, ya, aku yang bekerja. Yesus bukan patung, saudara. Amin. Yesus bukan patung,
Sehingga kita taruh di tempat yang tepat, tetapi di situ aja ya, stop. Dianggap Yesus itu cacat. Dianggap Yesus itu sudah tua sekali. Yesus mau bekerja bersama-sama kita. Katakan amin. Bukankah Alkitab kita berkata, di dalam Alkitab dikatakan Roma pasal berapa itu? Allah terus bekerja. Ayo, sama siapa enggak? Pasal 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah apa saudara? Duduk dia, ya. Enggak. Di situ dikatakan kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Saudara mau hidup baik-baik saja? Mau hidup baik-baik saja? Jangan bekerja sendiri, ajak Yesus. Mau hidup enak, saudara? Bersama Yesus. Ingat, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Jadikan Yesus itu berkarya. Jangan karena kesibukan kita lupa menempatkan Yesus pada posisi yang sebenarnya, atau tempatnya sudah tepat tetapi tidak diberikan karya sama sekali. Seolah-olah Yesus hadirnya sebagai penasehat hidup kita, bukan sebagai penasehat. Dia mau bekerja bersama-sama kita. Tuhan, amin. Libatkan Yesus dalam setiap pergumulan hidup kita. Murid-murid Yesus tidak melibatkan sehingga Yesus tertidur. Coba kita koreksi. Bagaimana dengan rumah tangga kita? Adakah kita mengutamakan Tuhan? Atau kita jadikan Yesus sebagai pajangan hidup kita? Kita buat Yesus seperti orang-orang di luar sana, di situ aja ya. Terus di gantungan situ. Yesus itu bukan pesugihan. Yesus itu pribadi yang mau bekerja dalam rumah tangga kita. Yang sekolah, dalam sekolah melibatkan Yesus. Ajak bicara Dia dalam aktivitasmu. Daud kenapa dibilang dia itu berkenan? Karena dikit-dikit dia ngomong sama Tuhan. Daud itu dikit-dikit ngomong, Tuhan aku mau gini. Begitu dia menjadi raja, dia harus menyerang kota Filistin. Yang pertama dia tanya sama Tuhan. Dia menang. Begitu ada serangan lagi, dia juga masih tanya lagi sama Tuhan. Dia enggak merasa bahwa kemenangan-kemenangan yang dia alami itu karena dia hebat. Kalau Daud mau sombong, bisa. Dari kecil dia sudah mengalahkan beruang, singa. Rakyat saat Daud masih kecil juga, masih ada Raja Saul. Rakyat memuji-muji Daud. Saul membunuh beribu-ribu, tapi Daud berlaksa-laksa, berpuluh-puluh ribu, 10 kali lipat kekuatannya dibanding Saul. Bukankah ini merupakan sebuah modal untuk dia sombong? Ya. Begitu dia dilantik menjadi raja, dia menang melawan Filistin. Dulu panglima Filistin pernah dibunuh
juga menang lagi. Berikutnya pada pertempuran yang ada, dia menang lagi karena selalu mengandalkan Tuhan. Katakan amin. Kalau engkau kalah, salah-salah engkau lupa mengandalkan Tuhan, sehingga omelan persungutan ada dalam kehidupan hidupku. Murid-murid Yesus ketakutan. Perhatikan di sini. Pada waktu Yesus lalu mengalami tofan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu. Oh, sudah kiamat itu, saudara. Air sudah masuk ke dalam perahu itu sudah perahu-perahu yang dimaksud bukan perahu-perahu zaman sekarang yang canggih-canggih. Perahu sekarang itu, kapal-kapal sekarang itu bahkan begitu tenggelam tuh bisa balik lagi. Tapi ada yang tenggelam ya, itu buatan lama itu sebenarnya. Tapi yang buatan-buatan baru ini anti tenggelam. Tapi itu pun masih ada yang tenggelam. Berikutnya pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Wah, ini kedamaian yang sangat luar biasa, saudara. Makanya enak kalau ikut Yesus. Mungkin ini gitu. Yesus tidur di buritan, kok bicara masalah kedamaian? Ya, apa ada orang bisa tidur di goncang-goncang dengan kondisi seperti itu? Saya pernah dari Batam ke Jakarta naik kapalnya kecil, saudara, isi kurang lebih 300-an. Kapalnya ya dibilang kecil itu ya sekitar, pokoknya isi 300 ya. 300 ya berarti kalau bis itu isi 50, 6 bis ya, tapi mungkin lebih gitu. Itu antara Batam sampai ke Bangka, itu airnya ngeri. Sampai apalagi kalau mau ke Jakarta itu, waduh, sampai kapalnya itu suaranya harusnya kan kalau kena air itu kan mulus gitu. Suaranya itu ada di kapal itu ada tempat untuk, kalau bagi orang Muslim itu untuk sholat itu untuk yang air untuk wudhu. Aduh, itu kalau itu disorting itu jadi penistaan, saudara. Kenapa? Tempat wudhu itu jadi tempat muntahnya apa? Muntahnya orang-orang yang ada, orang 300 itu gantian. Wow. Selama 3 hari ya. 3 hari, waduh, kan nggak mungkin di laut kan? Parkir dulu, parkir di mana? Aduh, ngeri, saudara. Antara Bangka, Jakarta itu, waduh, saya pikir Tuhan, kapan nih nyampe ini Jakarta? Saya tanya-tanya yang pernah naik kapal itu, Pak, masih 2 hari lagi. Ini aja kira-kira kuat enggak ya? Seharusnya kalau sekarang saya naik itu, mungkin dari Bangka ke Jakarta itu pulang kurus saya, saudara. Langsung kurus gitu. Ya enggak doyan makan, saudara. Ngeri, saudara. Dan tak bisa tidur, padahal itu disediakan tempat tidur, semua disediakan tempat tidur. Tidak ada satupun yang bisa tidur. Tapi Alkitab berkata, di kondisi seperti itu Yesus bisa tidur. Bukankah itu damai, saudara? Damai sekali. Makanya enak hidup dekat dengan Tuhan. Amin. Daud juga berkata, hanya dekat Allah saja aku tenang. Ya tenang, setenang-tenangnya kalau kita dekat dengan Yesus. Katakan amin.
Yesus bisa tidur. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa?" Yesus mungkin sambil guyon, kita perlu aja kali ya. Aku tidak mungkin binasa. Amin. Bersama Yesus tidak mungkin binasa. Ini murid-murid malah ngajar Yesus, kita binasa. Dasar kurang iman. Ya, begitulah orang yang kurang iman. Ngajak-ngajak binasa. Yesus sambil guyon, kok ngajak kita binasa? Ya, murid-murid sendiri aja. Yesus bangun, dia ngerti, Yesus tahu. Yesus langsung, ombak, gelombang, badai, topan, diam, tenang. Kalau kita berkata apa? Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam, maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa?" Ia pun bangun, menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Danau, angin, topan tidak punya telinga, tetapi dia bisa mendengarkan suara Yesus. Bukankah menunjukkan dia itu Tuhan? Amin. Ada di antara kita bisa ngomong sama angin, topan, apalagi di lautan, mau ngomong, "Diam, tenanglah." Yesus bisa lakukan itu. Dan Alkitab berkata, lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Terlalu banyak kita sebagai anak-anak Tuhan, lagu-lagu kita mungkin lagu-lagu yang terbaik, tetapi sampai kepada lagu. Makanya kalau kita memuji Tuhan, saudara, ya, mari kita fahami setiap kata-kata itu. Kita resapi dan kita masuk di dalam isian lagu itu. Saat bergirang-girang, ya kita bergirang-girang, bersuka-cita. Saat kita lihat dengan ada kata-kata, kalimat-kalimat yang indah, menyentuh hati, tidak usah malu kalau kita mungkin sampai menangis. Ya memang kita rasakan itu. Ku terhubung denganmu, Yesus, aku cinta padamu. Nyanyi cengeng, Yesus, aku cinta padamu. Ya, dan Yesus melihat, tenang, udah ini. Ya, ku puji, ku sembah kau selalu. Kok cengengesan ya? Tapi di sini tidak ada. Amin. Harus tunjukkan rasa hormat kita. Yesus, engkau jurumudiku. Yang akhirnya murid-murid Yesus menyadari betapa mereka belum mengenal Yesus secara penuh. Tema firman Tuhan bagi hari ini, Yesus jurumudiku. Sesuai dengan pujian tadi yang dinyanyikan oleh Bapak Ibu yang datang di hari Kamis. Jurumudi, saya lihat di Google, adalah orang yang bertanggung jawab mengemudikan atau mengendalikan kapal laut, atau istilah jurumudi sering digunakan dalam konteks pelayaran
dan maritim. Kalau Pak Tulus silakan dulu di kapal. Dari Juaruci belajar magang. Sebagai apa? ABK-nya apa? Kawan. Oh, perbekalan. Kalau sudah dipercaya sebagai apa namanya? Mahkoda jurumudi, wow, itu luar biasa. Perbekalan berarti kenyang terus. Ya. Tugas jurumudi itu mengemudikan kapal, mengatur kapal, dan mengawasi kondisi kapal. Dan harus tahu, tentunya juga harus tahu kompas di laut. Aduh, kalau enggak, saya sendiri, kalau dari dari Surabaya ke Palu gitu ya, di tengah laut ke Sulawesi, di tengah laut itu kanan kiri, saya sudah tidak tahu lagi utara, selatan, timur, barat itu sudah tidak tahu lagi, saudara. Semua laut, saudara. Sehingga saya di kapal itu selalu jalan-jalan dari paling bawah itu ada diskotiknya, saudara. Udah, salah lama saya. Gelap-gelapan, saya main di lagi di tingkat yang berikutnya. Nah, agak terang karena mungkin kayaknya yang di paling bawah itu sejajar sama atau di dalam air itu mungkin ya. Naik lagi kapal tidar, kapal kerinci itu. Nanti tanya di kamar masalahnya. Makanya karena saya bebas itu ya jalan-jalan sampai batas lokasi yang ada tulisan selain kru nggak boleh, selain ABK nggak boleh masuk ya. Di situ saya nggak mau melanggar. Sampai di tingkat yang kesekian, nggak tahu 7 atau 9 tingkat itu. Bisa udah, saya paling atas, saya lihat cari-cari mana ini. Kok nggak ada, begitu lihat ada pulau sedikit kecil itu. Sukacita, saudara. Haleluya. Tapi kalau mahkoda atau jurumudi itu sangat-sangat paham itu. Ada kompasnya. Tadi kalau kita, saudara, tidak usah macam-macam dari Surabaya ke Madura, mending naik Suramadu, ya, tidak usah naik kapal, nanti kesasar, saudara. Walaupun itu lautnya itu dekat sekali. Harus paham itu. Nah, itu tugas jurumudi. Ada peristiwa di dalam Kejadian pasal 6. Sebenarnya saya ingin membacanya, tapi Bapak Ibu Saudara saya tahu sudah sangat hafal tentang peristiwa Tuhan menyuruh Nabi Nuh untuk membuat bahtera. Itu puluhan tahun, bahkan ratusan, puluhan tahun Nuh bersama dengan ketiga anaknya membuat bahtera. Nanti kita mau bandingkan dengan sebuah kapal yang di tahun 1912 itu kapal termewah, terbaik, terbesar, sampai ia membuat kapal itu mengatakan Tuhan pun tidak bisa menenggelamkan kapal ini. Nanti kita bandingkan dengan itu. Kapal apa itu, saudara? Titanic. Kita bandingkan ya. Di dalam Kejadian, saya bacakan saja. Kejadian pasal 6 ayat 14 sampai 16. Firman Tuhan kepada Nuh, buatlah bagimu sebuah bahtera dari kayu gofir. Bahtera itu harus kau buat berpetak-petak dan harus kau tutup dengan pakal dari luar dan dari dalam. Beginilah engkau harus membuat bahtera itu. 300 panjangnya,
50 hasta lebarnya dan 30 hasta tingginya. Buatlah atapnya pada batra itu dan selesaikanlah batra itu sampai sehasta dari atas. Dan pasanglah pintunya pada lambungnya. Buatlah batra itu bertingkat bawah, tengah, dan atas. Allah menyuruh Nuh untuk membuat kapal. Untuk ukuran sekarang kapal itu kecil, tapi untuk ukuran seorang Nuh dan keluarganya yang hanya berempat laki-laki, karena yang lain perempuan tidak terhitung, bekerja membuat kapal di zaman itu dengan fasilitas yang sangat minim. Jangankan bicara mesin, untuk membuat kayu gofir menjadi sebuah kapal itu tidak gampang, saudara. Saya berusaha untuk membayangkan, tidak terbayang-bayang begitu, saudara. Lantas kayu sebesar itu mau dibelah, dijadikan sebuah sampingan kapal itu tidak tahu gimana. Dan besarnya 300 hasta. 300 hasta itu, satu hasta itu 45 cm. 45 cm berarti kalau dijadikan meter itu 135 meter. Kalau dari perempatan Cuwiri ini kira-kira ya sekitar sampai sini. Oh besar ya? Enggak besar itu, saudara. Kalau sudah di laut itu enggak besar ya. Dari sana sampai sini 135 meter. Terus lebarnya berapa? 50 hasta atau 22 setengah meter. 22 mungkin dari sini sampai sana, sampai mana? Oh, enggak sampai enggak sampai jalan ya. 20. Ini dari ini dapur. Oh cuma sini sampai dapur. Iya. Kita bisa bayangkan ya, besarnya itu segitu ya. Lebarnya. Ya lebarnya. Terus tingginya itu 13 meter. 30 hasta itu 13 meter. 13 meter tingginya itu, tinggi itu seberapa? Ya pokoknya ya kita bisa bayangkan. Isinya binatang-binatang nanti. Manusia cuma 8 orang. Ya mungkin waktu itu Nuh cari gajah yang kecil saja. Masalahnya kalau kebesaran nanti nggak cukup. Ya. Cari apa namanya? Jerapah yang pendek dulu ya. Cari yang pendek-pendek gitu supaya kapalnya muat begitu ya. Ya intinya saya tidak bisa bayangkan perintah Tuhan suruh buat kapal sebesar itu, tetapi perhatikan di situ ada kejanggalan di dalamnya. Perintah Tuhan kok ada kejanggalan? Iya. Di situ Allah perintahkan buat kapal sebesar itu ukurannya, tapi tidak disuruh buat kemudinya di sini loh ya. Tidak ada kemudi, saudara. Tidak ada kemudi. Cuma suruh buat bahtera begitu saja. Tidak ada peralatan lampu kan, tidak ada peralatan ini. Yang penting dibuat berpetak-petak sesuai dengan ya mungkin binatang-binatang yang ada. Suruh cari makanannya juga. Saudara tahu berapa hari berada di kapal? 150 hari, itu 5 bulan, saudara. Saya dapat bayangkan kira-kira 5 bulan itu sukat itu, apa sukat itu? Rumput itu bisa bertahan enggak ya? Saya tidak bisa bayangkan untuk menghidupi seekor sapi
saja lagi. Ya, nanti saudara akan pusing sendiri, tidak bisa tidur di rumah kalau bayangkan ini saja, saudara. Ya. Saking luar biasa pemeliharaan Tuhan. Untuk manusia saja kira-kira tadi saya nggak pernah ngitung. Kita makan sehari itu berapa kilo beras? 2 kali sus. 2 kali sus itu berapa? Ini 8 orang, kira-kira berapa Anda ya? Nanti hitung-hitungan. Saudara yang pintar hitung nanti dihitung. Kira-kira untuk manusia saja perlu beras berapa kilo untuk 5 bulan, 150 hari. Nah, ini kesempatan ini untuk ngasih PR. Atau guru sekolah minggu aja dikasih PR. Kasih PR untuk beras. Kira-kira baru untuk manusia saja. Nggak usah 3 hari, nggak usah 3 kali sehari, 2 kali sehari saja makanya. Supaya kurus gitu ya, Pak Nuh dan Sem dan Yafet. Itu saja sudah memakan biaya yang cukup besar, saudara. Nah, kita bandingkan dengan yang tentunya ini tidak ada peralatan apa-apa, ya cuma gitu-gitu aja. Perhatikan dengan kapal Titanic. Saya sempat mencari ini. Kapal Titanic memang sangat besar untuk zamannya. Berikut beberapa ukuran yang menunjukkan kebesaran kapal Titanic. Sampai pernah nonton filmnya? Ya, banyak yang sudah nonton. Panjangnya 69 meter. 250 lah, berarti ini cuma separuhnya, saudara. Kapalnya ini cuma separuhnya. Lebarnya itu 28 meter, lebih lebar lagi, 28 meter. Tingginya itu 53. Tadi berapa? 13. Untuk Nuh 13 meter. Tapi ini tingginya Titanic berapa? Tingginya 175. Tinggi banget, saudara. Terus daya muat termasuk nggak usah dianu. Terus di situ ada gimnasium. Apa itu gimnasium? Tempat nge-gym. Iya, gym. Untuk ada tempat nge-gym. Kira-kira lo perlu nge-gym nggak ya begitu ya? Nggak mungkin gitu, nggak ada tempat gym. Kolam renang, paling untuk minum. Kolam renangnya itu mungkin untuk binatang-binatang yang ada dipakai minum habis itu, saudara. Ada kolam renang, ada perpustakaan, Nuh sudah tidak sempat itu, saudara. Nuh tidak sempat itu. Ada restoran kelas atas, ada kabin mewah. Kapal ini juga dilengkapi dengan teknologi canggih pada masanya, seperti telegraf nirkabel tanpa kabel untuk komunikasi, sistem kompartemen kedap air, saudara. Sedangkan bahtera Nuh itu cuma ditutupi ter, sama sekali tidak canggih, saudara. Terus apalagi? Mesin uap yang kuat dengan 25 ketel, pokoknya itu tidak ngerti saya, dengan kapasitas penumpang 2.435 orang dan awak kapal sekitar 800-900. Kapal Titanic ini memang merupakan salah satu kapal terbesar dan termewah di dunia pada pelayaran perdananya di tahun 1912. Nah, saya mau sampaikan, bahtera Nuh tanpa kemudi. Kenapa? Karena Tuhan sendiri yang mau jadi kemudi, juru mudinya. Tuhan tak bilang, Nuh kamu jadi juru mudi. Nah, tanpa juru mudi, karena aku sendiri yang jadi juru mudimu. Amin. Terus bagaimana pelayaran Nuh? Alkitab
Alkitab berkata, saudara bisa cari nanti di dalam Kejadian pasal 7. Di situ untuk bisa berenang kapalnya ini, kan bukankah kapal Nuh itu ditaruh di bukit? Untuk supaya kapal Nuh ini bisa berenang, Allah harus menyediakan alatnya, yaitu hujan yang terus menerus dan sumber air dari bawah. Dan itu dahsyat, saudara. Airnya bukan air tenang, tapi dengan gelombang yang sangat dahsyat. Air melanda kapal itu, kalau saudara bisa baca di dalam pasal 7, melanda kapal itu dalam badai dan goncangan yang dahsyat. Nah, kita bandingkan dengan kapal Titanic. Jadi dalam kondisi kekuatan kapal yang biasa-biasa dengan goncangan dan hantaman yang luar biasa, kapal Nuh aman, saudara. Tapi saudara tahu, apakah kapal Titanic itu tenggelam karena goncangan? Enggak, airnya tenang. Siapa yang nonton film? Tenang kan? Airnya tenang sekali. Dan hancur tenggelam pada pelayaran perdana. Apapun yang berusaha melawan Allah hancur. Babel mau dibangun dengan begitu rupa, dihancurkan oleh Allah. Titanic dibangun dengan segala kesombongan, bahkan terucap sebuah kalimat, Tuhan pun tidak bisa menenggelamkan kapal ini karena canggihnya. Tuhan tak banyak bicara, satu kali pelayaran merenggut berapa jiwa. Hancur semua, padahal disertai dengan peralatan yang sangat canggih. Saya mau katakan, mungkin Bapak Ibu Saudara mencari pasangan hidup atau apa dalam rumah tangga dengan kriteria, sekarang kan gitu ya, kriteria gini. Tapi kalau tanpa Tuhan, atau rumah tanggamu tanpa engkau bangun bersama jurumudi Yesus, yaitu Tuhan Yesus Kristus, mungkin engkau sudah dengan segala pengalaman, atau mungkin bukankah di sini sekarang kita bisa lihat di buku-buku dengan pelajaran buku-buku, cara menyelesaikan rumah tangga ini gini. Itu cuma teori. Dan kalau saudara katakan teori-teori itu nanti aku akan bisa langgeng dalam rumah tanggaku, kalau itu kita lakukan tanpa kita mengandalkan Tuhan, hancur. Tetapi kalau kita mengandalkan Tuhan, walaupun kita nggak punya pengalaman, ya bukankah memang rumah tangga kita nggak punya pengalaman semua? Saya tidak punya pengalaman, saudara, dalam rumah tangga saya. Saya ada di pelaminan, awalnya ketawa-ketawa, begitu banyak orang yang hadir. Saya mulai mikir, bojoku kok tak kasih makan apa? Saya ingat ini diri, saudara. Tuhan ampuni saya. Ini anak uang nih, saudara ya. Makannya harus tetap nasi, saudara. Nggak mungkin kerikil. Tapi andalkan Tuhan. Bukankah rumah tangga seperti kita berada di dalam sebuah kapal dan berada di dalam lautan? Terkadang lautan itu terus tenang sekali, tapi terkadang ada goncangan-goncangan. Ombak yang begitu besar. Di Jawa sini ombaknya itu tidak besar, tapi seringkali dengan kecepatan sekian peringatan-peringatan ini sudah banyak. Di Sulawesi itu, apalagi dari Manado mau ke pulau-pulau kecil, ya Pulau Sangir, ada Bapak
Frans Lipolo, ya Pak Ruben juga orang Sulawesi, orang kepulauan itu saudara ya. Sangat memahami betapa air itu enggak setenang enak loh di Jawa ya, saudara. Gini saudara, mabuk saudara. Kalau kita enggak tahu, kita membangun rumah tangga itu seperti itu, Bapak Saudara. Bisa saja ada ancaman-ancaman di sana sini. Kita mulai enak, ada omongan tetangga, omongan kanan kiri. Jangankan tetangga, keluarga sendiri bisa memfitnah kita. Karena nggak kuat, tapi mari kita percayakan bahtera kehidupan kita, bahtera perjalanan hidup kita. Kalau rumah tangga, bahtera rumah tangga kita. Jangan andalkan engkau selaku kepala rumah tangga sebagai nahkoda yang terbaik. Buang itu, jadikan Yesus menjadi jurumudi kita, sang kepala rumah tangga kita, kepala dalam pekerjaan kita. Yesus kita jadikan, fungsikan dia, bukan cuma duduk diam. Ajak kerjasama. Yesus, aku mau bersamamu. Aku mau engkau bekerja untuk mendatangkan kebaikanku. Yesus sangat senang kalau saudara dan saya mau mempercayakan setiap pergumulan kita untuk Dia. Dia rela mati karena dia mau menjadi nahkoda kehidupan. Jangan andalkan kesombongan kita karena kita merasa mampu, karena kita merasa punya fasilitas semuanya. Tetapi Nuh yang tanpa pengalaman, dia tidak punya pengalaman apa-apa. Dia bukan seorang pelaut. Nuh membuat bahtera pun dia bukan seorang arsitektur. Dengan buatan kapal yang asal-asalan, dengan mungkin jatah makanan untuk sepanjang 150 hari untuk 5 bulan itu, dia juga tidak tahu kira-kira ini cukup apa enggak. Dia tidak pernah berhitung-hitung, Tuhan kira-kira gimana ya untuk mendapatkan supaya nanti binatang-binatang ini keluar dalam kondisi baik-baik saja. Harus dilangsung bagaimana ini semuanya, hewan-hewan yang ada. Demikian juga keluargaku, 8 orang semua butuh makan. Untuk menutup pintu bahtera, Nuh tidak kuat, saudara. Itulah sebabnya Alkitab berkata, Allah sendiri yang menutup bahtera itu. Dan mereka bersatu hati di dalam sebuah bahtera untuk mencapai kemenangan di 150 hari kemudian. Hidup kita merupakan hidup dalam pergumulan. Jadikan Yesus menjadi nahkoda kita. Percayakan Dia yang mengatur hidup kita. Tuhan memberkati. Biarlah kebenaran firman Tuhan pagi hari ini boleh menguatkan hidup kita. Kembali lagi kita mengandalkan Dia. Dialah juru selamat kita yang agung. Tuhan memberkati kita. Dan kita masuk di dalam perjamuan Tuhan kali ini. Ada request pujian dan lagu ini sudah lama tidak kita nyanyikan.
walaupun tidak sesuai juga dengan tema firman Tuhan yang kita renungkan. Terima kasih buat Golgota. Selamat. Bapak Ibu saudara selamat berdiri. Sekali lagi pastikan yang menjadi juru mudimu dalam rumah tanggamu adalah Tuhan Yesus. Dia yang senang diajak untuk turut bekerja sama dalam menyelesaikan permasalahan hidupmu, rumah tanggamu, pekerjaanmu. Dia sanggup melakukan itu semua untuk saudara dan saya. Terima kasih buat tubuh dan darah Tuhan yang tertumpah di bukit Kalvari, Golgota. Golgota adalah saksi yang pernah terjadi 2000 tahun yang lalu. Ada tubuh yang terpecah, ada darah yang tercurah, karena dia rindu menjadi juru mudi kita, menyelamatkan kehidupan kita, membuat kehidupan saudara dan saya berarti. Dia baik dalam kehidupan kita. Katakan di hadapan Tuhan, terima kasih. Haleluya.
Putra dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus